Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpah ruahkan kenikmatan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang yaitu menginjak hadis yang nomor 14 bab 2 nomor 2 bab tentang taubat yang isinya masih ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin, yaitu mengenai berapa banyaknya ataupun yang dilakukan Rasulullah, yaitu setiap harinya taubatnya berapa kali. Pada hadis yang minggu lalu yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan." Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 70 kali. Sedangkan pada hadis yang sekarang yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa anib al-ghari yusarin muzaini radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Yang artinya dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzaini radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu nomor 2702. Sabda beliau yaitu wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepadanya, dan dengan tambahan ilaihi, kepadanya, setelah lafadz fil yaum yaitu dalam sehari. Kemudian apa kandungan di dalam hadis di atas, yaitu yang pertama yaitu kewajiban bertaubat bagi setiap individu. Alasannya perintah Nabi SAW tersebut menunjukkan suatu keharusan. Adapun orang yang diajak bicara oleh beliau dengan sabdanya itu adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu ikhlas dalam bertaubat merupakan syarat diterimanya taubat kita. Atas dasar itu, siapa saja yang meninggalkan suatu dosa karena selain Allah, misalnya seorang meninggalkan ataupun mengabaikan suatu dosa karena kikir terhadap harta bendanya, atau agar tidak dicela manusia, atau tidak mampu melakukannya, atau karena takut kepada makhluk, maka dia tidak
disebut sebagai orang yang bertaubat, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Karena itulah taubat terkait tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Yaitu surat At-Tamrin, yaitu ayat yang keempat. Juga sesuai dengan firman-Nya yang lain, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 146, Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Secara jelas pula hal itu ditegaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi wa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, yaitu disunahkan agar memperbanyak memohon ampun supaya diampuni dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah, dari hadis yang minggu lalu dan yang sekarang yang saya sampaikan, yaitu Rasulullah SAW bertaubat ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Ada yang menyebutkan 70 kali dan 100 kali. Sedang pada hadis ini Rasulullah menyebutkan 100 kali. Artinya apa? Bahwa Nabi saja yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, meminta ampun sebanyak itu. Apalagi kita yang sebagai manusia yang senantiasa melakukan kesalahan, yang selalu melakukan ataupun menzalimi diri sendiri aja, harusnya lebih banyak apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu menyadari atas segala kesalahan yang kita perbuat dan cepat-cepat meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertaubat, dan artinya diterima semua taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.